you no one really compares, but I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. I don't want nobody else. You know that you might as well. I got ahead of myself, finishing races and never begin. I don't want nobody else. You know that you feel as hell. I get ahead of myself, keep on telling myself, don't rush, it's a little crush. Don't need to worry about it, don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crush, just let go. Don't need to figure it out. Don't rush, crush, crush, don't worry about it, don't need to figure it out. Don't rush, crush, just let go, let it go, need to figure it out. Making time, not taking it to clear my doubts. Cleared out all the clutter, I'm no longer seeing clouds. Yeah, you deserve much better, you deserve much better, and I deserve a chance at new love. I don't want nobody else, you know that you want as hell. I got ahead of myself, finishing races and never begin. I don't want nobody else, you know that you feel as hell. I get ahead of myself, keep on telling myself, don't rush, crush, don't worry about it, don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crush, just let go. Don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crush, crush, don't worry about it, don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crush, just let go. Don't need to figure it to worry about it, don't need to figure it out. Now don't rush, it's a little crush. Selamat malam. Saya mau menceritakan tentang perjalanan saya tadi pagi dari Makassar sampai ke Medan. Saya sudah berada di rumah abang dari suami saya, dan sudah bertemu dengan mereka dan selamat. Tadi saya sebetulnya tiket saya itu batik, dan di situ tertera mendapat makan siang di pesawat. Namun pas saya tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, dikatakan waktu check-in tiketnya itu dialihkan ke Lion karena penerbangan batik di cancel, dan berarti kan tidak dapat nggak dapat makan siang tuh. Jadi saya harus beli roti dulu sebelum naik pesawat, dan yang tadinya penerbangan itu jam 9.20 ternyata karena Lion jadi dimajukan jadi 8.30, ya 30 menit lebih cepat. Untungnya saya ke bandaranya itu lebih awal, ya jam 7, jadi waktunya mepet sekali dari mulai check-in. Mungkin dia saya naik ke ruang boarding, dan tak lama kemudian langsung dipanggil untuk naik pesawat. Dan
mungkin yang harusnya mereka bertugas di pesawat batik, tapi karena batik di cancel jadi mereka ikut numpang di Lion menuju Jakarta, dan mungkin bertugas untuk penerbangan batik yang ada di Jakarta. Jadi saya lihat saya kebetulan nomor 3, di belakang saya itu ada 3 pramugari batik, kemudian ada pilot juga, dan waktu sebelum terbang pilotnya juga masuk ke ruang kokpit ya. Nah itu, untuk saya beli roti, saya bisa makan situ. Kemudian tiba di Jakarta jam 10.40 ya, dan setelah saya lapor di transit loket penumpang itu, kemudian saya dikasih tiket lagi untuk menuju ke Medan dengan keberangkatan jam 12.40. jadi saya punya cukup waktu lah 2 jam untuk makan siang ya, kemudian untuk ke toilet ya, dan untuk ya meluruskan kaki gitu ya. Lumayan cukup beristirahat di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian berangkat pas jam 12.40. Nah waktu mau take off itu ditunda pas di landasan pacu ya, ditunda karena tiba-tiba hujan deras sekali, cuaca buruk. Jadi ada informasi dari kokpit mengatakan akan diminta tunggu 10-20 menit sampai cuaca aman untuk terbang. Dan memang pada saat kami take off itu di atas itu kabut sekali ya, beberapa kali itu agak tergoncang, tapi puji Tuhan bisa tiba dengan selamat jam 5 ya, sekitar jam 5 sore, dan saya dijemput oleh kakak ipar saya dan keponakan saya. Itu perjalanan saya sampai di tempat ini dengan selamat. Saya ada di kamarnya ponakan saya yang akan menikah, dia pindah di kamar sebelah sama adik-adiknya. Saya ditempatkan di tempat ini, cukup nyaman. Selamat pagi guys, ini adalah lingkungan rumah di mana keluarga saudara saya tinggal, dan ini adalah rumah dari abang dari suami saya beserta keluarganya. Nah ini adalah rumah mereka di mana saya menginap, dan ini adalah jalan Sei Mencirin, depan rumah dari abang saya. Nggak lebar, pas 2 mobil, tapi jalannya mulus. Dan sekarang saya akan menuju ke rumah adik ipar saya atau adik dari suami saya yang perempuan, yang saya panggil Eda. Mungkin berjarak sekitar 300 meter antara rumah abang saya dan rumah Eda saya ini. Oke, saya akan menyeberang jalan, dan itu terlihat Bentor Medan ya, seperti itu. Dan ini adalah gereja HKBP Muria, gereja di mana pernikahan saya diteguhkan tahun 1998. Ini merupakan tempat kenangan saya.
Dan depan persis adalah rumah Eda saya. Wah, anjing peliharaan mereka sudah mencium aroma orang asing. Jadi mereka sangat ribut ya. Dari teras rumah ini langsung dapat melihat gereja depan persis. Ya. Dan ini dia yang keberisikan. Two cute puppies. Siapa namanya ini, Aris? Aris? Siapa namanya mereka ini berdua? Vivi. Bocil. Ini Bocil. Ini Vivi. Kucing. Kucing. Ngikut tanganku terus. Bocil. Vivi. Bocil. Vivi. Nah, semuanya mau jilat-jilat. Bocil. Vivi. Gemesin ih. Ada yang pakai pampers. Barusan kulihat ini, Dogi pakai pampers. Iya, Jerry pakai pampers kenapa? Lagi haid ya? Iya. Lagi haid ya? Iya. Enggak, kalau dipegang ininya dia langsung tenang nih perutnya. Udah ya, jangan gonggong lagi sama Nang udah ya. Nang tulang ya. Jangan gonggong lagi lah, 1000 kali ya. Oke. Ya, tinggal ini lagi belum? Nah, sekarang saya ada di Sun Mall Kota Medan, nemenin Eda dan Helen untuk nyari sepatu. Okay, my story will be continued in my next vlog. In Trip to Medan Part 2. Thank you for watching.